Oke ya, lanjut. Ya, coba kita baca bersama. Sekarang kita mau nawarkan solusi. Sama-sama kita sikap terhadap masalah. Sama-sama. Sikap terhadap masalah. Kutipan. Masalah yang kita hadapi tidaklah penting, tetapi respon kita terhadap masalah itu adalah segala-galanya. Coba tepuk pundaknya. Hai sahabat, kalau selama ini tidak disiplin, tidak penting, tapi respon setelah pelatihan ini adalah segala-galanya. Berubahlah, insaflah, hijrahlah, bertobatlah. Tobat ya? Tobat. Hati-hati teman-temanku. Satu kekuatan orang nomor satu paling kelihatan disiplin. Itu luas artinya. Tadi kan sudah tanda tangan kan? Nggak bisa seketika mengubah itu. Tapi harus ada kekuatan dari dalam ya. Yang kedua, citra kita jelek kalau kita nggak disiplin. Jelek, otomatis itu. Branding kita itu jelek itu kan. Tepuk pundaknya, hai sahabat. Mulai hari ini, perbaiki brand image semua. Perbaiki ya. Kita ya kalau dipaksakan tidak bagus juga, tapi boleh juga jangan memaksakan, boleh juga. Dan itu satu profesionalisme kan, harus tegas tanpa kekerasan ya. Ya kalau sering terlambat apa boleh buat SP1 dong. SP2. Oh iya, bisa terjadi itu. Kita kan, kenapa? Coba katakan, hai sahabat. GMM bukan produsen uang, bukan produsen uang, tapi mencari laba. Mau panjang, disiplin, mau pendek, bertobatlah. Jelas ya? Jadi mulai besok kita latihlah dari hari Senin lah ya, Senin ya. Sepakat ya? Hari Senin semua harus sudah hadir sebelum 9:30. Sepakat ya? Mulailah hari Senin, mulai aja. Kita kok yang mengatur waktu kita kan, mulai aja. Nanti lama-lama kan kita akan naik, kan terbiasa. Kita bahkan kita nggak enak kalau terlambat. Coba bisikan dulu. Hai sahabat. Sebenarnya kalau kamu terlambat, perasaanmu nggak nyaman, malu juga. Kadang-kadang datang ke kantor dari belakang. Supaya jangan ketahuan kan, lamduan kena di pertama, citra kita nggak bagus. Yang kedua, jadi kita tanda petik pembohong. Kan sama dengan membohongi diri itu kan. Jadi hari Senin berlatih kita ya, bukan dengan terpaksa tapi dengan kesadaran. Kita baca kembali, janganlah kutuki kegelapan. Janganlah kutuki kegelapan, tetapi jadilah cahaya bagi kegelapan itu. Nah, kualitas tertinggi saya dan bapak-bapak ketika berdampak positif bagi customer eksternal dan juga saling mendukung internal ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Kita ini pekerja sibuk atau pekerja produktif? Yang mana kita? Coba dulu, yang mana kita? Kita sibuk atau produktif? Sekarang kita cek ya. Yang pertama, apa perbedaannya antara pekerja sibuk dengan produktif? Di situ nggak ada itu, boleh catat ini. Saya tambahkan semalam ini ya. Ini dapat ilmu baru. Walaupun sudah lama, tapi perlu juga kan? Jadi artinya terus kita belajar ya. Saya pribadi supaya ada tambahan ilmu bagi teman-teman, kan itu kan? Teman-teman juga belajar supaya meningkat kualitasnya kepada customer kan gitu kan? Jadi kita belajar untuk siapa? Customer ya, bukan lagi untuk kita. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pekerja sibuk. Yang ketiga, pekerja produktif. Pertama, fokus. Kalau dia pekerja sibuk, kita lihat mengerjakan banyak hal, dikerjakan semua dari sisi fokusnya. Tetapi kalau dia produktif adalah mengerjakan banyak hal, mengerjakan satu hal ya, fokus ya,
pemindahan tadi. Jadi kalau dia pekerja sibuk mengerjakan banyak hal, kalau dia pekerja produktif menggunakan skala prioritas, tulis yang di kanan, skala prioritas. Ada skalanya, tidak semua diutamakan. Ada skala prioritas. Yang kedua, ukuran sukses. Kalau pekerja sibuk dari pagi sampai sore terus bekerja, kadang-kadang tanpa istirahat, dibawa ke tempat ke mejanya itu makanan, dibawa itu. Ada orang seperti itu memang, dan dia nikmat. Ada nikmat dia. Dia nikmat, dia bisa. Ada banyak kok. Jadi tidak digunakan waktu yang ada ya. Nah, tetapi kalau dia pekerja produktif, dia itu mengerjakan yang tepat. Dia ada istirahatnya juga. Kenapa? Perlu juga refreshing kan? Makanya kalau di Jepang kan tidur siang itu kan ada waktu tidurnya kan? Bukan asal dibuat itu. Supaya dia fresh lagi kan itu kan? Nah, yang ketiga adalah dari sisi prioritas. Kalau dia pekerja sibuk, semua dia nggak penting. Semua dia nggak penting. Tapi kalau dia pekerja produktif, hasil apa yang sudah selesai hari ini, dia pilih. Teman konsultan bisnis misalnya, dia tahu kalau kunjungan itu nggak boleh sembarang. Apa nanti mau sampaikan? Jadi jangan kunjungan tanpa target. Nggak produktif namanya, banyak kunjungan tapi nggak jelas informasinya kan? Harus jelas. Apakah ada janji kan Tuhan? Begitu berkunjung minimal ada janji kan Tuhan? Berarti pesan sampaikan itu kan? Jadi jangan kunjungan tanpa jelas apa respon dari prospek. Harus jelas langkah-langkahnya. Nanti mau sampaikan ini hasilnya ini harus ada. Harus dapat apa yang diharapkan kan? Misalnya janji bulan depan, janji mau beli kan itu kan? Harus ada sampai level itu kita. Jadi jangan pulang dari prospek tapi nggak ada respon apa-apa. Nah silakan ya. Nah kemudian juga dari sisi waktu diisi penuh pertemuan, chat gitu kan. Kemudian juga revisi kan itu kan. Revisi gitu kan. Yang pertama dia diisi penuh meeting, pertemuan sana, pertemuan sini. Tapi follow up tidak ada kan? Boleh banyak meeting tapi harus ada follow up. Dan juga akhirnya kan eksekusi kan? Ya. Dia nomor satu kan eksekusi, akhirnya kan eksekusi kan? Misalnya ibu Jeta ya, tiap hari apa mau dilayani unit lain harus tercapai. Ibu Jeta yang menentukan itu. Jangan tanya ibu Jeta nggak tahu gitu kan? Ibu Jeta harus mendukung. Karena fokus kita kan ke bisnis penjualan, kan apa boleh buat? Nggak bisa tidak. Semua orientasinya ke sana kan? Bukan berarti bagian penjualan lebih dominan, bukan, lebih utama kan? Tapi sebuah sistem. Nah kemudian juga dari sisi waktu, kalau dia produktif, berani menolak yang bukan penting, berani menolak, jangan dulu ini dulu, gitu kan? Maka saya katakan tadi menggunakan namanya skala prioritas. Nah ukuran sukses semua dia nggak penting kan itu kan? Penting semua itu Pak Saud katanya kan? Enggak, ada skala prioritas, ada. Kemudian juga dari sisi produktivitas, pekerja produktif, ada waktu fokus, ada waktu istirahat, tidak semua dipakai. Yang terakhir, hasilnya apa? Capek, muter di tempat, capek. Pulang dari kantor itu mengeluh. Karena nggak jelas apa mau dicapai kan itu kan? Nggak jelas hasilnya kan? Jadi pekerja rutinitas. Kalau ini kelihatan dan bertumbuh. Misalnya tadi siapa bagian collecting data? Bapak ya? Bapak? Christian. Ya, collecting prospek. Oh iya. Jadi tiap hari bertumbuh. Iya, Pak. Jumlahnya bertumbuh, pengiriman bertumbuh gitu kan? Baru evaluasi nanti kerjasama dengan bagian pemasaran, bagian sales kan itu kan? Atau bagian konsultannya kan itu kan? Atau bagian yang langsung eksekusi kan? Harus ada pertumbuhan. Salaman. Hai sahabat. Mulai hari Senin. Harus meningkat. Produktivitas. Tahu. Skala prioritas. Jelas ya? Jadi kita semua komitmennya pekerja produktif. Jadi jangan bekerja rutinitas. Batalionnya pun jangan
jangan betul, jangan 8.65 datang jam 8, produktivitas 6, pulang jam 5 kan juga. Ya harus datangnya bila perlu 7, 9 ya kan. 7, 9, 9. Datang jam 7, produktivitas 9, pulang jam 9 malam. Tanpa honor lembur. Kalau ingin hebat kan mengusahakan dengan cara yang hebat kan? Kalau ingin hebat dengan cara yang hebat, maka mari kita evaluasi. Tolong silakan dioret-oret. Nah, ke depan tolong individu dan kelompok lakukan 3C dan 3A. Untuk mengevaluasi kinerja pribadi kita dan unit dan cabang, lakukan 3C tanpa 3A. Sama-sama, 3C. 3C. Tambah 3A. Sama-sama, 3C. 3A. Ini praktis ya. Pertama, harus mau mengevaluasi diri. Harus mau mengevaluasi diri. Apa yang sudah, apa yang belum. Masing-masing kita pribadi mengevaluasi ya. Evaluasi diri. Tadi kan apakah kita pekerja sibuk atau produktif? Kan evaluasi itu kan selama ini kita dominan mana? Tolong kita tahu itu ya, apakah kita memang selama ini pekerja sibuk atau pekerja produktif? Jadi hari ini pekerja produktif, terukur semua. Terukur ya, semua bagian kan? Nah yang kedua, kalau sudah tahu masalahnya, apa resolusinya? Dari kita sendiri pun coba mencari, gampang sekali dapat ilmu sekarang. Ada AI kan? Gambaran umumnya ada semua. Tinggal nanti diskusi di dalam kan yang relevan dengan bisnis kita kan? Jadi AI itu juga barokah juga itu Pak ya. Asal jangan gunakan, salah gunakan ya. AI itu sangat bagus kalau kita mau pakai untuk yang positif kan itu kan? Walaupun itu bukan final, banyak juga salah. Namanya orang mengisikan salah juga kan? Tapi sebagai gambaran umum boleh. Setelah itu aksi. Pertama tadi apa? Evaluasi, resolusi, aksi. Harus ada aksinya. Udah tahu resolusi, tapi nggak ada aksi. Coba. Saya keluarkan uang 2 lembar. Yang merah. Iya, saya keluarkan ya. Ini uang berapa? 100. 100. Ini berapa? 50. Ini berapa? 100. Ini berapa? Mana lebih tinggi, 100 atau 50? Yang merah. Kalau saya minta teman-teman, siapa yang mau? Saya mau. Siapa yang mau? 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 Siapa yang dapat? Mau dan aksi. Iya, mau dan aksi. Hanya mau nggak cukup. Jelas ya? Ya, mau dan aksi. Tepuk undanya, hai sahabat. Tepuk undanya, hai sahabat. Tepuk undanya, hai sahabat. Kadang-kadang engkau kebanyakan maunya, tapi kurang tindakan. Perlu geser dulu. Jelas ya? Mau diikuti dengan apa? Aksi. Siapa yang dapat? Yang bertindak. Gak bisa. Rangga ikutan deh. Siapa tadi nomor 2? Nomor 2 siapa tadi? Nomor 2. Siapa? Rangga. Dapat dia. Ada. Gak percaya. Pelajarannya adalah kita sudah bagus ada mau ya, tapi harus aksi. Jelas ya? Jelas? Jelas. Oke, sama dengan ini. Ini botol kan? Kalau kita isi ini botol dengan air got, berapa harganya? Nggak ada harga, dibuang kan? Kalau diisi aqua, 600 kan? Betul? Kalau diisi madu, 100.000. 100.000 lebih. Tepuk undanya, hai sahabat. Hai sahabat. Jadi dirimu tergantung isimu.
Kalau ingin dihargai tinggi, ya naikkan nilai kita kan, gitu kan? Contohlah begini, kan saya kan sudah kelas yang ketiga nih, bapak-bapak ibu ya. Kenapa? Ketika saya memberikan training, mungkin di hadapan Pak Prengki, saya kan berkualitas. Ketika saya minta ke daerah, mau beliau kan? Teman-teman juga begitu, jangan sampai ada penolakan, tapi merasa sayang kalau nggak dibeli itu masuknya. Salaman, hai sahabat. Katakan, salaman, hai sahabat. Filosofinya mudah, tapi latihannya selama hidup. Jelas ya? Jadi kalau ingin teman-temanku berharga tinggi, isilah dirimu dengan kualitas tinggi. Termasuk hari ini ya? Termasuk hari ini ya? Yang lalu biarlah nomor 1 disiplin. Supaya ada perubahan hari Senin ya. Yang lalu biarlah berlalu. Pertama tadi 3C. Evaluasi sama. Evaluasi, resolusi, aksi. Nah untuk aksi itu tadi contohnya. Yang kedua 3A. Kurang Pak, duitnya Pak. 3A ya. Apa 3A? Yang pertama mulai sekarang, selamat pagi. Pagi, semangat, luar biasa. Maksudnya tingkatkan hasrat, semangat maksudnya. Itu salah satu aksinya kan? Tingkatkan ya. Jelas ya konsepnya ya? Tingkatkan semangat. Orang yang bersemangat pasti banyak melakukan hal yang positif. Orang yang patah semangat menjadi masalah. Bersemangatlah ya. Yang kedua adalah tingkatkan syaratnya. Ada 3, coba tangan begini. Sama-sama. Head, sama-sama. Head. Hand. Heart. Sama-sama. Head. Heart. Asa tingkatkan terus pengetahuan head. Baca buku marketing, bapak sales kan, segala macam ya, teknis ya. Update terus. Yang kedua, hand. Siapa orang teknisi? Siapa? Pindo. Tingkatkan ya, latihan terus, mengamati kan, kan? Banyak juga contoh kan? Tidak cukup hanya pengalaman di lapangan, tapi literaturnya harus ada jelas ya. Yang lalu biarlah, itu namanya hand, keterampilan, termasuk berkomunikasi. Contoh, teman-teman sales begini, tolong gunakan semantik yang mempengaruhi. Kata-kata yang siapa orang konsultan di sini? Konsultan Ibu? Janmiko. Oke, contoh gini, contoh. Ada 100 kita punya import dari Cina. Jangan pernah berkata dari 100 sudah laku 90. Itu masuk di akal kan? Lebih berpengaruh pada mereka. Tinggal 10 lagi Pak. Oh gitu, beda kan? Tinggal beda kalimatnya kan? Psikologinya berbeda ya. Termasuk teman-temanku semantik neuroscience itu dipelajari ya. Benar ya? Bagaimana membuat dia sadar? Tadi kan problem solving kan itu kan? Jadi sampai ke situ pun teman-teman tolong itu dipelajari ya. Beda dari 100 sudah laku 90 dengan tinggal 10 lagi. Beda. Selamat. Hai sahabat. Selamat hai sahabat. Buatlah mereka. Cepat-cepat mengambil keputusan. Itu kalimat kecil tapi berpengaruh itu ya. Iya, beda sekali ya. Pertama tadi apa? Hasrat, semangat ya. Semangat. Sekarang Semangat. katakan kunjungan sama. Kunjungan. Gerakan kakinya. Kunjungan. Ya, kunjungan. Ya begitu kan? Yang kedua adalah syarat. Hasrat. Coba sama-sama. Coba. Training of the head sama-sama. Training of the head. Training of the hand. Training of the heart. Sama-sama. Head. Sama-sama. Baca buku. Yang diisi otak. Latih. Perhatikan. Bersyukur. Memberi. Coba tulis. Ada 2 cara melatih hati. 2 cara melatih hati. Ada 2. 1. Membuka hati. Membuka hati. 1. Membuka hati. Caranya, bersyukurlah bekerja di GM Mobil. Itu cara melatih hati. Bersyukur. Itu cara melatih. Bersyukur.
Cara melatih hati adalah bersyukur bekerja di GM Mobil khususnya cabang Lampung. Bersyukur ya. Dan tiap hari tolong teman-temanku begitu berdoa mau bekerja harus menemukan rasa yang disyukuri hari itu. Saya bersyukur masih bertemu teman-teman ini. Bersyukur. Itu cara melatih karakter untuk bersyukur ya. Yang kedua, memberi. Memberi hati. Kalau tadi kan membuka. Kalau dibuka kan diberikan. Memberi hati artinya apa yang terbaik dari diriku akan kuberikan kepada customer melalui GM Mobil Lampung. Apa yang terbaik yang ingin kuberikan kepada customer melalui perusahaan, kan itu kan? Fokusnya di situ adalah memberi. Itu cara melatih hati ya. Pertama tadi apa? Membuka, bersyukur. Yang kedua, Memberi. coba tuliskan dulu 5 yang disyukuri bekerja di GM Lampung. 5 yang disyukuri bekerja. 5 yang disyukuri bekerja di GM Mobil Lampung. Ini salah satu cara melatih perasaan ya, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur ditolak supaya berikutnya saya lebih tajam, kan itu kan? Bersyukur ditolak supaya saya lebih menguasai bagaimana cara mempengaruhi, kan bisa kan? Kan nggak selalu kita diterima kan? Ingat langsung kata-kata resilience ya. Coba Pak, 5 apa sudah? Ya, coba bisikan dulu, hai sahabat. Bisikan dulu, hai sahabat. Bukan masalah ngeledek ini. Katakan, hai sahabat. Ini evaluasi. Siapa yang sulit menulis? Berarti selama ini Tidak bersyukur. kurang terlatih bersyukur. Padahal tiap hari banyak kita terima dari GMM kan itu kan? Iya, ada teman gitu kan, ada kesempatan. Tidak hanya bulanan itu kan sekali sebulan kan? Ya. Tiap hari bertemu kawan, kita bertemu customer kan itu kan? Bisa menolong. Jadi berpikir positif. Oke, yang terakhir. Apa yang terakhir? Mintalah nasihat dari senior, mintalah nasihat dari literatur, mintalah nasihat dari orang yang pakar di bidang unit kerja kita, namanya nasihat. Jadi caranya adalah pertama tadi apa? Apa 3C? Kita ulang apa 3C tadi? Evaluasi. Kedua, Resolusi. Aksi. aksi. Yang paling utama di aksi apa? Tindakan nyata ya. Contoh tadi duit kan? Iya, siapa yang datang dia yang dapat. Boleh mau ikuti dengan tindakan ya, eksekusi ya. Kata kunci eksekusi. Yang lalu biarlah lulus. Lulus ini target kan. Sekarang bagaimana kita membangun antusiasme? Ya, membangun sikap mental positif. Ada 2 manusia, coba katakan tok, sama-sama tok. Tik. Tok. Tik. Apa itu tok? Toksik. Toksik. Apa tik? Cantik. Tok dan tik. Boleh kita ke semua pegang kepala? TikTok. Hai sahabat, ku sadarkan dirimu, karakter kita, mental kita, tergantung isi otak kita. Tergantung isi kantong. Otak kita bagaikan teko. Apa yang di sini teko? Apa gelas? Itu yang keluar. Kalau di siar putih, nggak mungkin keluar. Kopi pahit. Jadi apa yang diisi selama ini dalam pikiran kita, itulah tindakan kita, termasuk yang disiplin. Kalau kita terbiasa disiplin, sampai kapanpun kita disiplin. Itu semua adalah habit. Habit ya. Nah ini sama dengan ini kan? Masalah kalau nggak punya otak, Pak. Coba katakan, ada 3 kelompok otak manusia, ada 3. Yang pertama disebut namanya
amigdala. Amigdala itu pekerjaannya menyimpan sifat-sifat negatif. Jadi kalau kita negatif, pesimis, malas, tersimpan di situ semua itu. Yang kedua, ada namanya prefrontal cortex. Itu menyimpan analisis, tajam nalarnya, dan sekaligus di situ adalah hitung-hitungan. Pamrih, transaksional. Yang ketiga adalah otak namanya temporoparietal junction. Temporoparietal junction. Isinya itu sifat-sifat positif. Susah kali. Nah, pertanyaan, selama ini dominan mana isi otak kita, itulah terwujud dalam perilaku. Itu nggak bisa dibohongi itu. Terwujud dalam perilaku. Kalau kita disiplin, isi mana tuh? Berarti temporoparietal cortex. Kalau kita pamrih, isi mana yang dominan? Yang kedua. Teman-temanku bagian konsultan, sales konsultan, tolong dasarnya nomor 1, tapi kekuatannya nomor 2. Kita harus tahu nalar, analisis kan, tapi energinya jalan kan itu kan. Tapi ketika nomor 2 ke 1 menjadi lemah, nomor 2 itu harus ke atas, menjadi apa? Temporoparietal junction ya. Yakin di sana itu. Jadi gampang sebenarnya mengamati kita. Coba bisikkan dulu. Hai teman. Dari 3 gambaran itu. Yang banyak isinya yang mana? Kau punya otak apa tidak? Jadi kita sendiri pun tahu isinya. Jadi jelas ya? Kita mau hari ini komitmen yang mana kita isi? Nomor berapa? 3 ya? 2 rajin tekun ya? 2 rajin tekun. Selamat pagi. Pagi semangat. Tercapai target udah naik volumenya dia. Oke, selamat pagi. Semangat luar biasa. Berbeda diucapkan dengan ikut tangannya. Ayo gerakan tangannya ya. Berdiri ya. Jalan dulu. Ya, berdiri ya. Ya, siap 100.000. Oke ya. Berdiri ya. Tangan berdiri semua. Paksa untuk semangat sama-sama. Paksa untuk semangat. Lawan kemalasan. Katakan, hai sahabat. Paksa untuk semangat. Lawan kemalasan. Selamat pagi. Pagi semangat luar biasa. Selamat siang. Kerja keras. Kunjungan. Selamat sore. Nah, target tercapai dulu. Fokusnya target tercapai. Jadi nomor 2 ya, analisis ya. Jelas ya? Baru naikkan nomor 3 ya. Oke, kita ulang. Ayo videokan ya. Iya. Keliling buat. Coba katakan, sahabat. GMN. Di seluruh Indonesia. Tiap hari. Mari kita kobarkan. Yel. Untuk mencapai target. Kami dari cabang Lampung. Mengobarkan yel. Kami yakin. 150 unit. Hakul yakin. Tercapai. Kita mulai. Selamat pagi. Semangat luar biasa. Selamat siang. Kerja keras. Kunjungan. Selamat sore. Target tercapai. Cuan gajian. Selamat malam. Tepuk tangan yang meriah. Yang lalu biarlah berlalu. Hindarkan wajah seperti ini ya. Hindarkan ya. Di bisnis tidak ada persaingan, yang ada persahabatan. Yang lain bukan saingan kita, tapi kita harus yang terbaik. Siapa tahu dia nanti dikasih kita produk juga kan? Iya, tapi kita jangan begitu. Habis tenggorokan. Coba kita ulang lagi. Tanda tangan, ambil pulpen. Apa bedanya pikiran sadar dan bawah sadar? Tulis.
Apa bedanya pikiran sadar, bawah sadar? Tulis, bawah sadar itu adalah Kebiasaan. bawah sadar adalah karena diulang orang ribuan kali untuk melakukan tak perlu lagi mikir. Itu bawah sadar. Jadi kalau dikatakan pikiran bawah sadar, karena dia sudah mengulangi ribuan kali, tidak perlu lagi mikir melakukan. Itu namanya bawah sadar. Contoh, teman-teman kan mungkin nyetir kan? Dulu waktu kita kursus, kan mikir. Ya. Habis ini apa itu takut kesenggol kan pikiran sadar itu. Tapi karena sudah lama kita terbiasa, nggak usah mikir, gini-gini aja. Jadi kalau pikiran sadar itu menganalisis, membandingkan, memperhitungkan, itu pikiran sadar. Tapi kalau bawah sadar, itu nggak mikir lagi. Kenapa? Karena diulang-ulang. Contoh, kembali lagi, ini bawah sadar ini. Silakan teman-teman tanda tangan sambil melihat. Contoh kita ulang lagi tadi. Ini bawah sadar. Ini bawah sadar. Bawah sadar ya. Bawah sadar. Bawah sadar. Ini bawah sadar. Sekarang tutup mata. Biasanya sama. Tulis. Sama kan? Sama. Kenapa? Sudah Karena diulang. itu sudah diulang-ulang puluhan ribu kali. Hubungannya dengan karakter apa kan itu kan? Jangan sempat karakter buruk menjadi kita nggak sadar lagi kita buruk, itu maksudnya. Bisikan-bisikan, hai sahabat. Hai sahabat. Hai sahabat. Termasuk disiplin tadi. Dan koordinasi. Karena kurang dilatih. Ya. Jelas ya? Jelas? Bukan sistem yang mengatur itu, tapi diri sendiri. Kan isi tadi madu ya? Oleng. Ya. Ketawa terus. Jadi kita bisa mengevaluasi diri sendiri ya, jelas ya? Nah, kemudian sekarang kita bandingkan pikiran sadar. Coba, ini tanda tangan saya, coba. Tiru dulu. Keren juga. Tiru ya. Mana itu? Kesempatan dulu, Soy. Tiru dulu. Coba tiru. 2 kali family fee. Iya. Tiru dulu ya. Ini nih, ini. Ini pikiran sadar ini. Habis ini apa ya? Habis ini apa ya? Habis ini kan itu kan? Tadi kita. Sadar nih. Ada di situ. Kosong ada kosong. Ada tuh. Ada. Coba tiru dulu, tiru. Tiru. Di depannya ada S angka 5 kan, saut kan? Contohnya gitu kan? Udah? Ini kan pikiran sadar. Pikiran sadar kan? Coba deh sadar lu. Apa bedanya tadi? Menghitung kan? Habis ini kan Tuhan. Kalau yang tadi kan nggak usah mikir. Nah sekarang coba tutup mata. Coba tutup mata. Kenapa? Karena masih tipis. Iya, tidak. Makanya 5M tadi kan? Apa 5M? Mencatat, 5M. Mendengar, mendengar, mencatat, Merenungi, merenungkan, mengajarkan, melakukan. Itu caranya. Termasuk itu sini. Kita akan hebat nanti kalau kita tiap hari kita lakukan ya. Dan bisa mengajarkan. Dan bisa mengajar, dan yang paling utama bisa mengajarkannya bila perlu setiap hari itu Pak David, mulai minggu depan tolong dari materi ini diulang kembali ganti-gantian. Diganti minggu depan kan briefing kan itu kan? Ganti-gantian apa yang didapat dari 4 etos ini kan itu kan, setuju ya? Ya. Itu caranya kan melakukan kan? Mengajarkan kembalikan yang lalu biarlah Berlalu. Nah, bagaimana mengubahnya? Nggak bisa mengubahnya gampang. Nah, sekarang tadi ibu-ibu situ. Bulan Ramadan yang mulia ini saya juga menahan lapar, dahaga, dan juga menahan marah. Tetapi jangan... Kaget saya. Coba renungkan lagi apa pelajaran dari sini. Ada emosi. Bulan Ramadan yang mulia ini saya juga menahan lapar, dahaga, dan juga menahan marah. Tetapi jangan... Selamat. Hai sahabat. Hai sahabat. Saya sebenarnya lemah lembut. Begitu ada mengganggu terganggu.
Itu beda pikiran sadar dengan bawah sadar. Kata-kata positif tadi itu pikiran sadar. Tapi ternyata selama ini dia galak dia. Itu mau kita ubah ya. Sifat. Nah, itu mau kita ubah. Jadi harus kita tahu apa yang perlu diubah. Tadi kan ada komitmen kan? Ya. Nah, bagaimana cara supaya kita selalu positif? Ada namanya metode. Misalnya kita ditolak oleh customer ya. Lakukan namanya metode STAR. Tolong metode STAR ya. Ini lakukan sendiri ya. Stop. Think. Metode STAR. Respond. STAR ya. Nah, ketika kita ada sesuatu yang kita benci, mau kita marah, yang pertama stop. Langsung stop aja. Gunakan pikiran sadar. Gunakan. Stop. Stop, jangan teruskan. Misalnya waktu katakanlah konsultan, bisnisnya kunjungan, merasa dilecehkan. Jangan baper. Jangan menarik energi negatif dari situ kan. Kami kok direndahkan kan itu kan. Habislah kita kan. Tetap cinta dengan dia kan. Karena fokus kita kan menjual. Pertama tadi apa? Kalau kita mau marah, kesal apa? Stop. Apa? Berdoa. Stop ya. Amarah. Stop amarah ya. Istighfar. Tidak cukup. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, Think. Think. pikirkan kalau kita negative thinking, apa akibat buruknya kan itu kan? Kalau kita marah, apa akibat buruknya? Harus dipikirkan, cing. Berarti harus berpikir, saya berpikir positif. Positif. Positif lagi nih kan? Nah yang ketiga, ya sebagai orang beriman berdoa, akses ya, online ya berdoa supaya kita dikasih kekuatan apa hidayah dan kesabaran ya, kekuatan ya. Baru yang terakhir adalah respon. Ucapkanlah kalimat-kalimat positif. Kalau begitu, coba berdiri semua. Ucapkan 20 kali. Mulai Senin saya disiplin, mulai Senin saya disiplin, gitu kan? Mulai Senin disiplin 20 kali dengan keyakinan 20 kali. Mulai Senin saya disiplin. Kasih tahu jam berapa? Jam 8.15, jam 8.15. Hari Senin datang jam 8.15. 20 kali. Mulai sekarang 3 2 ya. Hari Senin jam 8. Disebutkan jam 8 ya, jam 8 ya. Oke, jam 8 ya, lebih tepat ya. Jam 8 ya. Jam 8 ya. Oke, bagus. Berarti target tercapai bulan depan ya. Amin. Jam 8 ya. Jam 8 ya. Oke, mulai Senin datang jam 8. Mulai Senin datang jam 3 2 ya. Mulai Senin datang jam 8. Mulai Senin datang jam 8. Mulai Senin datang jam 8. Mulai Senin teruskan. Terus. 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 Katakan, mulai Senin koordinasi. 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 Hadap kanan gerak. Hadap kanan. Sini ya. Ayo. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Ini kita melakukan namanya pijat koordinasi. Pijat. Pijat ya. Oke, ya. Boleh mendekat ya. Boleh mendekat. Ini namanya pijat koordinasi ya. Hujan gerebe. Sekarang karate. Nikmatnya. Ya. Hujan gerebe. Hujan lebat. Hujan lebat. Pijit koordinasi, pijit, pantai pijat ya, ya. Angkatlah dulu pantai pijat yang positif ya. Turun ke pinggang. Iya. Naik. Hujan gerebe. Naik ke pundak. Di karate. Ya, jeta ya. Turun ke pinggang. Iya. Naik. Kasih tahu kalau kurang keras, pijit. Kasih tahu kalau kurang keras, kasih tahu. Ayo, yang kencang ya. Pijit. Turun ke pinggang. Iya. Yang pakai minyak ini. Balik kanan gerak gantian. Iya. Minyak. Hujan gerebe. Hujan lebat. Pijit transformasi. Iya. Perubahan. Koordinasi ya. Hujan gerimis.
Karate. Hujan apa? Biji koordinasi. Biji koordinasi. Terapis. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Yang lalu biarlah berlalu. Oke, nah kemudian bagaimana kita cara melatih otak kita agar selalu positif? Ada namanya prinsip stoikisme. Pernah dengar stoikisme? Belum. Nah, ini caranya ini. Tentang mental ya. Yang pertama, rumusnya adalah kalau orang marah kepada Bapak, apa yang Bapak bisa kendalikan? Emosi. Berarti orang lain tak bisa kita kendalikan ya? Yang bisa kita kendalikan apa? Emosi kita. Itu namanya stoikisme. Tahu mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tak bisa kita kendalikan. Apa respon dari luar itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita. Contoh kita ditolak, nggak bisa dikendalikan kan? Tapi bisa kita kendalikan, kita berikutnya diperbaiki kan? Jadi stoikisme adalah tidak bisa mengendalikan dari luar, tapi bisa kita kendalikan di mana? Di dalam. Diri kita sendiri. Ada 3 kekuatan stoikisme. 1, dikotomi of control. Dikotomi of control. Harus bisa kita mengendalikan diri kita. Di depan ada itu, depan. Dikendalikan ya. Jadi Bapak sudah menikah? Sudah. Punya anak? Belum ya, Bapak? Sudah. Bapak pernah marah dengan anak nggak? Terus Marah terus ya, dia. stoikismenya itu harus dijaga ya. adiknya. Iya, jadi Bawa ya. emosi. Jelas ya. Jadi anak jangan dimarah lagi. Bapak yang jadi masalah di situ. Kalau Bapak marah, Bapak yang jadi masalah. Dan itu mengganggu jiwa Bapak juga ya. Emang udah terganggu. Cara terbaik kan bukan semarah kan? Justru anak kalau dimarahin tambah marah dia nanti ya. Oh iya, keterlaluan ya. Tapi prinsipnya adalah Bapak keliru di situ dalam artian tak bisa mengontrol emosi ya. Jadi yang pertama tolong kita sepakat, katakan kategori of control sama-sama. Saya bisa mengontrol. Saya sadar mana yang bisa dikontrol, mana yang tak bisa dikontrol. Segala sesuatu dari luar diri kita tak bisa kita kontrol. Tapi sikap kita terhadap luar bisa kita kontrol. Bisa kita kontrol. Makanya katakan masalah yang kita hadapi tidaklah penting kan, tapi respon kita terhadap masalah itu adalah segala-galanya kan. Selamat pagi. Pagi. Semangat luar biasa. Udah mantap ya. Yang kedua, mulai sekarang teman-teman tolong nomor 2 itu amor fati. Sesulit apapun masalah, yakinlah ada solusinya. Sesulit apapun masalah, yakin ada solusinya. Dan memang itu betul, tidak ada masalah lebih kuat dari iman kita kan? Nggak ada itu. Tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Jangan kita dihancurkan oleh masalah. Kitalah yang menguasai masalah itu ya. Selama hidup kita ada masalah. Selama hidup kita ada masalah. Sekarang bagaimana kita menguasai masalah kan? Target itu bukan masalah, tapi peluang ya. Coba katakan, hai sahabat. Target bukan masalah, tapi peluang. Sadarlah. Kunjunganlah. Yang lalu biarlah berlalu. Nah yang ketiga disebut namanya virtue. Setiap saat jadilah pribadi yang berdampak positif. Setiap saat baiklah kita menjadi pribadi yang berdampak positif ya. Kapan saja, di mana saja. Begitu keluar dari rumah berdampak positif. Salaman. Sepakat, katakan sepakat. Hai sahabat. Salaman, hai sahabat. Sudah makin hebat. Ilmunya. Pengalaman. Karyawan. GM mobil. Cabang Lampung. Target 150. Hakku yakin tercapai. Yang penting kunjungan. Siap. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita berdiri.
Ayo gerakan. Encok Pak, encok. Encok. Encok Pak. Lampunya mati. Engkau yang cantik, engkau yang manis, Gerakan tangannya. engkau yang manja, Lampunya matiin. Lampu. selalu tersipu dalam sikapmu. Gua dimatiin lampu. Gua dimatiin. Ayo. Ibu Ayu, ayo. Ibu Ayu utara bener. Di mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Ya, kasih madu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padamu. Madulah. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padamu. Ayo. Beneran dia Pak ya? Beneran dia Pak? Sukses, sukses. Engkau yang cantik, Masih. engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu dalam sikapmu di balik kemelut. Di teman kabutmu, di langit mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Break. Banyak mau dia kalau kayak gini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Tepuk tangan yang meriah. Hai sahabat. Banyak mau. Hai sahabat. Ntar lagi sholat. Banyak mau. Nah, kalau begitu, dari mana kita mulai pengisian? Isilah pikiran. Coba kita rumuskan bersama, kita baca bersama. Bagaimana membangun karakter watak yang positif? Sama-sama. Tanam pikiran. Sama-sama. Tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasi. Kunjungan kan karakter itu. Etos ya, etos menjadi karakter, iya kan? Kunjungan kan? Jadi kita sebenarnya sudah diciptakan menjadi orang sukses kan? Hanya kita lupa orang sukses, dipengaruhi dunia kan, Tuhan? Padahal kerja adalah apa? Ibadah. Selamat pagi. Pagi. Oh, ini dia. Pagi. Semangat. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Oke, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Sama, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Target 150 unit, yakin tercapai, amin. Target 150, yakin tercapai, amin. Hari Senin keluar ini ya? Ya. Hari Senin ya? Ya. Kata amin kan? Ya. Baru PT GM Mobil, good, better, best. Artinya kita harus bertumbuh. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Target 150 unit. Yakin tercapai, amin. PT GMM, good, better, best. Coba lihat dulu aja nih, semangat. Oh. Nuris banget. Anak siapa? Nuris Pak. Selamat siang, kerja keras. Siapa ini? Ade. Semangat ya? Iya. Oh, iya, sukses. Cuan gajian kan? Miko itu mas. Oh, Bumiko. Iya. Wah, ini. Aduh, Babe Arif. Wah, itu nulis lagi dia pakai itu. Mirip ke saya ini waktu kecil. Nggak pakai kumis. Pada Karya. Nah ini baru gua.
Teman-teman, kenapa saya selalu ketawa? Maksudnya supaya kita naik energinya ya. Jadi teman-teman juga mulai hari Senin, kalau nggak ada kelompok misalnya saling menyemangati diri sendiri ya, masuk kamar mandi, semangat, 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 bukan apa-apa. Coba praktek semua ya. Praktek dulu. Nggak ada masalah. Ini semua nggak ada orang tinggi kan? Nggak ada kan? Ayo, katakan semangat, semangat. Semangat. Jadi paksa semangat, 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 kunjungan, semangat, kunjungan. Gitu. Jadi sugesti diri maksudnya ya. Ayo, 3, 2 ya. Semangat, kunjungan, semangat, kunjungan, semangat, kunjungan, semangat, kunjungan. Begitu caranya. Semangat. Jelas ya? Coba 10 kali, semangat kunjungan, semangat kunjungan. 3, 2 ya. Semangat kunjungan, semangat kunjungan, semangat kunjungan, semangat kunjungan, semangat kunjungan, semangat kunjungan. Jelas ya? Jelas? Jadi kalau setiap hari sini, yang lalu biarlah Marinir. berdiri. Wah, Allah. Ini lagi pokoknya. Pakai kau. Pakai mic nyanyi. Lupa nyanyi. Maju tak gentar, kita harus pintar. Maju tak gentar, kita harus cerdas. Belajar semangat, usir rasa malas. Belajar semangat, malas kita gila. Belajar bersama, keringat cinta. Belajar bersama, keringat cerdas. Selamat pagi, semangat luar biasa. Silakan dulu kembali, mari kita belajar. Membangun, sama-sama kita baca bersama. Membangun mental growth mindset. Tidak pernah terlalu tua untuk belajar. Dan tidak ada titik akhir untuk belajar. Semangat ya? Semangat. Semangat? Semangat? Sepakat? Semangat dan sepakat. Luar biasa. Belajar intinya adalah berubah. Belajar intinya adalah berubah. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari pesimis menjadi optimis. Dari mengeluh menjadi bersyukur. Dari mental mengambil menjadi mental memberi. Berubah. Sudah banyak kita bicara tadi mental nilai-nilai ya. Sudah puas sekarang itu hari ini. Tapi dilatih lagi ya. Kita bahagia. Bahagia melakukan itu, bahagia. Nggak ada rugi orang berbuat baik. Bahagia kan? Dan itu perintah. Nah, coba kita lihat dulu. Apa yang masalah dalam video ini? Kirain dorong mobil. Coba apa yang masalah? Pikiran. Mindset, pola pikir ya. Pemahaman. Asumsi pemahaman. Bapak itu kan olahraga kan? Jadi bapak yang tua tadi itu kan olahraga, dia stretching kan? Stretching. Kemudian ada teman dari Afrika, orang-orang yang melihatnya dibawa pengalaman dari Afrika. Di Afrika kalau ada orang begini mobil, orang mendorong pikirannya. Padahal itu kan olahraga. Salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Orang sales. Service. Spare part. General. Tolong satu komunikasi ya. Satu komunikasi ya. Jangan merasa sendirinya benar. Jadi kalau kita merasa benar, maka itu menghambat ya.
Maka dibutuhkan namanya apa? Komunikasi. Caranya gimana? Belajar, belajar, belajar. Tinggalkan fixed mindset, bangun growth mindset. Coba lihat, bedanya apa? Buka. Apa bedanya growth mindset dengan fixed mindset? Mindset. Kalau dia fixed mindset, tidak mau berubah. Karena dia anggap perubahan itu sudah diatur dari atas. Growth mindset, fixed mind, namanya fix. Dia anggap perubahan itu tidak bisa. Karena dari sononya sudah diatur. Cirinya adalah ada 3. Ciri-ciri orang yang fixed mindset adalah pertama itu adalah mental block. Menutup diri. Nah untuk teman-teman bagian konsultan, ya bisnis konsultan, hati-hati. Ada orang ketika bisnis konsultan berhasil di sales, penjualan. Begitu dia naik supervisor, gagal. Ada orang begitu. Banyak orang. Nah contoh, apa contoh dari bidang bisnis tentang mental block? Ada temannya di perusahaan lain jago menjual. Begitu dia angkat supervisor, dia gagal. Kemudian di perusahaan otomotif yang sama, ada orang sales atau konsultan bisnis konsultan itu bagus menjual. Ketika mau diangkat dia menjadi supervisor, nggak mau. Karena dia mengacu kepada temannya yang gagal itu. Itu namanya mental block. Jadi mengacu kepada yang negatif. Dianggapnya dia juga seperti itu. Padahal kan tidak kan? Mental block. Jadi harus mau berubah ya. Yang kedua, apa ciri orang fixed mindset? Arogan. Dia punya kelebihan, tapi kelebihannya dipakai merendahkan orang lain. Kelebihan kita itu kan anugerah khusus. Bapak jago di teknis kan? Anugerah itu Pak. Nggak boleh itu pamrih ya. Nggak boleh pamrih. Itu anugerah, harus dibagikan kan? Yang ketiga adalah illusive superior. Dia pikir dia pintar, padahal karena dia tidak tahu tidak pintar. Merasa pintar. Salaman dulu, salaman. Hai sahabat. Orang GMM. Dilarang merasa pintar. Lebih bagus pintar merasa. Pintar merasa. Jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Kecerdasan emosional. Daniel Goleman ya. Iya, teman-teman juga harus berpikir apa yang diucapkan dan tak pantas ya. Yang lalu biarlah berlalu. Lawannya adalah growth mindset. Mau berubah. Menerima perubahan. Kalau saya sungguh-sungguh belajar, kalau saya sungguh-sungguh berjuang kunjungan-kunjungan, target 150 tercapai. Itu namanya growth mindset. Ada keyakinan. Asal dia berubah ya. Nah orang yang berubah itu terus syarat pertama adalah tawadu, humble, rendah hati. Tadi kan statementnya ya, walaupun dari junior kita bisa belajar. Nggak usah dari junior, dari anak-anak pun bisa belajar kita. Asal rendah hati. Orang yang rendah hati banyak ilmunya dan mudah dia mendapatkan informasi. Tapi kalau orang mental block merasa diri tinggi, sulit itu. Yang kedua adalah dia sadar punya keterbatasan, blind spot. Saya sudah banyak saya tahu tentang manajemen dan juga motivasi, tapi di bidang teknik saya adalah anak TK. Kita hebat di bidang kita, tapi tempat lain adalah kita ada TK. Namanya blind spot. Ada titik gelap dalam bidang tertentu. Harus sadar kita. Maka saya katakan tadi, orang-orang teman-teman konsultan bisnis konsultan adalah bukan berapa kali keluar dari pintu mereka, tapi apa yang membuat saya ditolak dan apa yang membuat saya diterima. Itu namanya pelajarannya. Supaya berikutnya jangan terjadi lagi kan. Selamat pagi, semangat, luar biasa. Yang ketiga adalah dia itu mau mengalami penderitaan demi kualitas, suffering. Berjuang, nggak ada ilmu yang tinggi tanpa penderitaan ya. Harus mengulang-ulang. Termasuk teman-teman materi ini bagus hari ini ya. Kalau ingin menguasai, ulang-ulang. Manfaat yang pertama untuk diri, dampaknya untuk perusahaan dan customer ya. Harapan saya kepada istri, kepada suami diajarkan ini ya. Yang punya suami, Ibu Ayu, diajarkan ke suami ini ya. Tak punya suami Pak. Oh, enggak. Macam mana saya mau mengajarkan? Suami orang saya ajarkan. Nah itulah maksudnya itu. Udah punya istri? Nanti ajarkan ya. Mama selalu bersyukur gitu. Jangan banyak nuntut, bersyukurlah. Bersyukur.
Yang lalu biarlah Berlalu. Oke, pertanyaan. Di antara kedua ini kita dominan yang mana? Selama ini. Selama ini. Growth mindset atau fixed mindset? Kadang-kadang growth, kadang-kadang fix. Tepuk pundaknya, hai sahabat. Hai sahabat. Itulah gunanya belajar. Itu gunanya belajar. Ada yang memberitahukan. Sudah tahu ada perbedaannya kan, tuh kan? Karena kalau kita fixed mindset kan merugikan kan, kerugian kan. Coba Tapi diapakan kalau dulu. growth terus kan bertumbuh kan. Itulah tadi contoh dari K1. Semakin lama dia bekerja di gaya makmur mobil, kompetensi semakin tinggi, karakternya semakin terpuji. Itulah idealnya seorang profesional. Salaman lagi salaman. Hai sahabat. Hai sahabat. Salaman kencang. Hai sahabat. Sahabat. Sudah sangat sadar saya sekarang. Sudah sangat sadar saya sekarang. Sesadar-sadarnya itu. Sangat sadar. Sangat sadar. Ternyata potensi saya luar biasa. Tinggal latihan, kunjungan, bonus dapat. Mau bonus enggak? Mau bonus? Beri dulu baru mendapat ya. Beri dulu baru bonus kita tergantung kita kawan, bukan tergantung direksi, bukan, tergantung kita semua kan. Jelas ya? Kalau ingin mendapatkan banyak, lakukan banyak kan itu kan. Rumusnya sangat sederhana, makanya hari ini etos ya. Yang lalu biarlah pelatihan kita tiap hari training of the head sama-sama. Training of the head. Coba lagi tepuk pundaknya. Hai sahabat. Hai sahabat. Dalam satu hari bacalah artikel yang berhubungan dengan pekerjaan minimal satu hari 10 lembar. Bacalah artikel yang berhubungan ya. Saya pribadi tiap hari mendapatkan ilmu tiap hari kan. Nggak mungkin kita dapat ilmu sendiri tanpa belajar kan, itu kan. Jadi membaca ya. Yang kedua melatih ya, training of the hand. Yang ketiga melatih hati ya, bersyukur dan memberi ya. Sukses hanya 20% pengetahuan, keterampilan atau kompetensi, 80% adalah karakter. Jadi sukses kita hanya 20% pengetahuan keterampilan di bidang kita, 80% adalah karakter yang kita bicarakan hari ini. Perilaku ya. Kenapa orang sukses? Ajukan 5 kali pertanyaan, pasti karena rajin. Pasti itu. Kenapa gagal? Ajukan 5 kali pertanyaan, pasti karena tidak rajin. Sederhana itu. Hukum alam. Orang rajin itu pasti sukses kan? Asal produktif, jangan rajin tapi sibuk kan? Itu punya. Ada terukur kan? Yang lalu biarlah Berlalu. Nah yang terakhir sebelum istirahat adalah tolong kita kuasai dulu tentang konsep kompetensi sama-sama. Kompetensi. Ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Kompetensi. Kompetensi. Ideal. Di gaya makmur mobil. Gaya makmur mobil. 1. Bapak bagian apa? Spare part. Spare part. Ya, masalah spare part itu Bapak harus excellence. Sempurna. Namanya That's level personal competence. Personal. Tidak ada nomor keduanya, nggak ada duanya. Kalau bicara itu spare part atau pengadaan itu atau pergudang atau apa namanya, bidangnya Bapak itu nggak ada yang bisa menulis sampai unseen. Tidak ada yang bisa melihat. Nggak bisa melihat, nggak bisa meniru. Tidak bisa Karena meniru. hebatnya itu level namanya personal competence. Jadi kita harus level excellence di bidang kita ya. Ya. Jangan lagi mikir Spesialis. Tapi kita hebat di bidang kita, nggak cukup bisa ego. Lakukan namanya disebut adalah kompetensi komparatif. Saya di GMM ini coba adaptasi lagi. Tapi model pertama sudah bagus. Komparatif. Termasuk juga kepada customer ya, prospek ya. Siapa ini orang, beda-beda kan karakternya. Ada itu yang prosedural, harus dijelaskan dengan detail. Ada yang jelaskan sepotong-sepotong, kan opsional kan. Ada itu prospek itu prosedural, jelaskan dulu detail kan, itu kan baru percaya dia kan. Ada itu, harus sabar itu. Ada yang kedua, coba habis ini apa? Nggak usah jelaskan sepotong-sepotong, ngerti namanya opsional ya. Itu pun kita belajar dari sisi tombol motivasi namanya itu ya.
Nah, pertama tadi apa? Kompetensi personal. Coba angkat tangan. Mulai hari ini. Saya excellence, intangible, unseen, tak bisa ditiru oleh siapapun karena kehebatannya. Tapi kalau ingin sukses tidak cukup kompetensi personal, harus naik kompetensi komparatif. Bandingkan ya, tingkatkan lagi. Tadi kan spesialisasi, sekarang enrich, perkaya ya. Yang ketiga adalah disebut namanya kompetensi kolaboratif. Di mana-mana pun dia diterima. Cerdas otaknya, bisa adaptasi, idenya brilian. Itu namanya kompetensi kolaboratif. Salaman. Hai sahabat. Selama ini dominan yang mana? Coba, yang mana dominan? Semuanya, amin. Kalau sudah semuanya, tidak ada lagi kendala komunikasi ya. Ya. Karena itu terjawab di 3. Kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Kolaps. Oke, salaman. Selamat. Katakan, hai sahabat. Ini mau sholat ini. Tolong buktikan. Ada manfaatnya. Materi ini. Jangan lagi nanti. Dipanggil baru masuk. Timbullah kesadaran ya. Timbul kesadaran. Oke, sekarang berdua-dua. Berhadapan berdua-dua. Ya. Sini. Boleh agak geser. Ya. Agak geser. Enggak berdiri. Agak geser. Rangga, gua masuk ya. Boleh enggak diri ya? Geser ya. Oke, coba berhadapan-hadapan. Ambil pulpen. Cara membangun kolaborasi. Berdua. Ambil pulpen. Ada rumusnya. Tambah, kurang, kali, bagi. Coba, berdua ya. Oke, berdua. Nah, untuk membangun kolaborasi, apa yang ditambahkan? Sifat, komunikasi, instruksinya, apa yang ditambahkan? Silakan aja diskusi. Supaya kita selalu berkolaborasi, apa yang ditambahkan? Nah, coba. Yang kedua, apa yang dikurangi? Ego. Nah, silakan. Tulis ya. Ayo. Yang ketiga, apa yang dilipat gandakan dilakukan? Duit. Ya, baru yang keempat, apa yang dibagikan supaya terjadi kolaborasi? Ini caranya. Ada rumusnya. Tambah, kurang, kali, bagi. Ada rumusnya. Apa yang ditambahkan supaya selalu kita berkolaborasi? Ayo. Sifat, empati, kerjasama. Yang praktis secara praktikal ya, karakter ya. Ayo. Karena tadi kan 2 masalah kita kan, keterlambatan dan juga komunikasi kan. Bawahin semua biar banyak jepit nanti di kantor. Oke. Bisnis konsultan apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah kepercayaan. 1, 2. Waktu bekerja. Ya. Disiplin ditambah. Disiplin. Bagus. Yang lain silakan ditulis Gaji ya. ditambah Pak, gaji. Ya, akibat itu bukan tujuan. Akibat. Masalah ya kayaknya. Ya. Akibat. Coba ayo, apa ditambahkan? Apa yang dikurangi? Yang dikurangi ego. Ya. Silakan masing-masing diskusi masing-masing. Ditulis Pak. Dikali apa kalau dikali? Yang dikali semangat. Ya, dikalikan semangat ya. Takut. Bagus. Masuk kali kau. Iya. Coba tuliskan dulu yang dikurangi, apa saja yang dikurangi? Yang dikurangi ego. Ego pribadi, ego unit ya. Ya. Apalagi? Pakdul dikurangi Pakdul. Hah? Ngutang. Utang Pak, utang. Utang apa? Utang ke kantor? Sama teman Pak. Oh, jangan. Sama apa? Saya potong dulu. Tulis. Manajemen keuangan pribadi. Mumpung saya ingat. Ayo. Tulis semua. Menghindarkan hutang. Tulis. Jangan Pak menghindarkan hutang, jangan ketemu orang ya Pak. Ayo. Cara menghindarkan hutang. 1.
Satu. Tulis. Satu. Hanya boleh membelanjakan sebesar gaji. Hanya boleh. Boleh belanja sebesar gaji. Hanya boleh membelanjakan sebesar gaji. Itu manajemen keuangan itu. Cara yang pertama, yang sederhana ini. Yang kedua, tabung 10% dahulu. Tabung. Orang-orang kaya mentalnya pasti mental menabung. Tabung 10% dulu Pak ya? Tabung 10% dahulu, sisanya boleh dibelanjakan Dari gaji. dari gaji. Tabung dulu. Pendapatan lah, pendapatan gaji. Pendapatan ya, tabung dulu. Yang pertama tadi kan standar kan? Belanjakanlah sebesar gaji kan? Yang kedua lebih tabung 10%. Baru belanja. Yang ketiga, tabung 10%. Sekian persen tabung apa? Dua apa? Kom dua apa? Sedekah. Sedekah ya. Budayakan itu, budayakan. Bukan karena banyaknya, tapi sedekah. Bersedekah ya. Berapa terserah lah. Kalau di Muslim kan berapa persen? 5% ya? 2,5. 2,5. Tapi intinya niatnya ya. Betul. Niatnya. Budayakan itu. Budayakan ya. Baru yang keempat. Setelah itu, kalau di Protestan itu 10%. 10% kalau di perpuluhan namanya ya. Ya. Tapi itu ujungnya tidak selalu begitu, bisa juga kita bantu di jalan orang kan itu kan. Yang penting kan hatinya kan, bukan masalah ritualnya kan. Ya. Hati yang paling penting kolbunya kan. Nah kemudian yang keempat adalah, tadi sudah ditabungkan itu. Yang keempat, kalau berhutanglah yang bernilai produktif. Contoh, Pak David jangan dengar ya. studi banding mau sekolah lagi gitu kan, mau sekolah atau sepeda motor untuk kerja kan itu kan. Tapi kalau untuk handphone supaya bermerek itu, tas itu jangan. Itu namanya konsumtif. Itu ibu-ibu tuh. Ya, tas gitu kan, branded kan itu kan. Teman-teman harus terlatih itu, pasti nggak ngutang. Pancing Nggak ngutang itu. Ada aplikasi tenang. Nah, begini yang jadi masalah di hari teman-teman. Tepuk pundaknya. Hai sahabat. Hai sahabat. Hati-hati. Bisa segera PHK. Karena takut ke kantor. Dikejar. Oleh pinjol. Dikejar pinjol. Karena pendapatan mereka itu sangat sederhana kan? Betul nggak? Jadi mulai sekarang tolong teman-teman mentalnya jangan mental konsumtif, tapi produktif. Sepakat ya? Kan kita yang menentukan itu kan? Jadi mental kita jangan mental konsumtif, tapi produktif. Pertama tadi apa? Pertama, Hanya boleh Hanya boleh belanja sebesar gaji. yang kedua, Tabung 10%. tabung dulu, sisanya dibelanjakan. Yang ketiga, Bersedekah. sedekah dulu ya. Yang keempat, Berhutang yang produktif. boleh berhutang tapi yang sifatnya produktif. Sederhana ya? Sederhana kan? Salaman. Hai sahabat. Yang kelima, masuklah asuransi. Beasiswa. Oh iya. Beasiswa. Di Indonesia memang belum insurance minded, tapi kalau di Jepang sudah. Karena apa? Kita nggak tahu besok lusa kan? Apalagi kita laki-laki soko guru kan? Ya teman-teman ya. Bisikan dulu. Hai sahabat. Hai sudah menikah. Cukup satu di rumah. Jangan tambahin. Satu lagi. Tidak resmi ya. Ade. Bertobatlah. Yang resmi Kalau perempuan saya percaya. Yang resmi aja. Bisanya tikungan. Yang lalu biarlah. Ya jelas ya. Sekali. Nah yang terakhir itu coba berdua. Terakhir. Belum serah ya. Jelas ya udah ya. Jelas. Yang kedua tulis. Tolong masing-masing menulis 5 kebaikan yang di depan. 5 kebaikannya. Paksa dirimu untuk melihat kebaikan. Ayo. Paksa ayo. 5 kebaikan. Ayo, kebaikan. Ya. Ya. Baikan kita. 5 kebaikan. Temannya ya. 5 kebaikan teman yang di samping ya.
Apa lagi? Jaga ketemu lagi. Berlatihlah melihat kebaikan. Melatih kan? Melatih. Kan melatih. Karena pengen rokok. Kebaikannya ya, kebaikan. Kita justru mau membangun sifat baik, ya itu maksudnya. Kan tadi kan kebiasaan kan? Tanam pikiran, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter kan? Tanam karakter, petik nasib kan? Rezeki. 5. Apalagi tak bingung tak? Gue juga tahu. Tolong kita budayakan di kantor itu supaya kantor itu suasananya positif. Kemudian kalau ada kesalahannya 4 mata ditegur ya. Di rapat itu jangan tegang. Dan sifatnya adalah mengusulkan. Jangan memaksakan ya. Yang boleh tegas sekali itu adalah hanya Pak David ya. Karena beliau juga dari atas ditekan juga kan. Jadi maklum kawan-kawan kalau ada Pak David itu misalnya tegas bicara, oh ya itu sebuah fakta yang kita alami kan, karena dia itu juga ada target kan. Jadi teman-teman juga tolong kita membuat suasana di kantor itu bagus dengan cara kerjalah dengan profesional ya. Amin. Gitu caranya ya. Dan saya ya seperti itu, kalau saya dipercaya di mana pun harus totalitas kan itu kan. Nggak cuma main. Coba berdua dulu. Berdua. Pengamatan saya selama kita bekerja di GMM, saya amati ada perilakumu yang positif, gitu caranya. Iya. Pengamatan selama ini, pengamatan ya. Iya, kebaikan lu juga. Ayo berhadapan ya. Ya udah, siap. Oke. Coba katakan, mulai. Coba. Siapa duluan bekerja di antara berdua di GMM, itulah duluan memuji. Nah, siapa duluan berdua ayo. Saya. Oke. Jeta nih. Caranya begini. Saya mau puji Jeta. Caranya begini. Coba perhatikan, caranya adalah setelah saya kenal teman di GMM, saya amati kebaikanmu adalah satu kamu begini. Kau elaborate ya, Yes. kembangkan ya. Yep. Ayo berdua. Yo, berdua. Berdasarkan pengamatan saya, Jeta apa Jeta? selama bekerja di GMM ada kelebihanmu, gitu kan? Ayo, 3, 2, dengan serius tapi bukan bercanda ya, serius ya. Bukan dibuat-buat. Iya benar. Ya, benar ya. Yang benar dilihat kelebihannya apa kasih tahu. 3, 2, 1 ya. Ayo. Jeta, nih Pak ya. Suka banget kerjaan Pak Jeta. Ya, suka banget Jeta ini. Terus punya frekuensi yang sama di dalam satu kantor. Gue pegangin, kamu tenang. Ayo. Nyanyi sama. Sama aja lah, itu jangan Profesional kerja. Happiness, dia selalu happy. Oke, sekarang tes. Pak siapa? Pak Pindo, semua kasih komentar. Apa kelebihan Pak Pindo yang teman-teman amati? Satu apa? Silakan. Besar badannya. Gak bisa marah. Ya. Nggak bisa lembut. Coba semua. Kelebihan loh. Kelebihan. Coba. Humble. Murah senyum. Kalem. Ramah. Rajin menjawab. Solusinya ada, Pak. Saudara, Selalu ada apa yang solusi. dirasakan? Nyaman kan? Begitulah kantor ingin hebat, saling mensupport. Itu maksudnya ya? Saling apa? Support. Jangan saling melemahkan ya. Jelas? Tidak ada yang paling hebat, Tuhan yang hebat ya. Yang kedua, apa kelebihan beliau? Gak ada Pak. Itu negatif. Setiap manusia pasti ada kelebihan, tergantung cara pandang ya. Ya, tergantung cara pandang ya. Tergantung isi otak kan. Oke, lucu. Baik. Yang positif. Kalau yang negatif saya nggak suka. Baik. Pintar mancing. Apa kelebihannya? Lembut Pak bicaranya Pak, lembut. Peduli teman. Coba yang lain. Lembut ngomongnya tapi Lembut. pedes. Itu ada Suka berbagi. Bagi ilmu. Suka berbohong untuk kebaikan Pak ya. Saya berbohong, tapi untuk kebaikan. Suka bercanda. Hangat. Kebaikan gampang ya. Tanggap. Jangan sampai Suka menolong Pak. Suka menolong. Lembut ngomongnya tapi nyakitin Pak. Oh, itu koma itu belum berarti pelajarannya belum lulus. Orang kayak gini loh. kombinasi. Ya. Jangan pernah mengucapkan negatifnya kawan, karena itu mengganggu hubungan. Tak satu pun di antara kita suka ditegur.
Kalau menegur dengan cinta ya. Iya. Cie. Apa kelebihan beliau? Banyak Pak. Udah senyum, Pak. Coba. Suka ngaman lah. Suka bantu. Tangan. Nanggung hidup temen Pak. Makan, rokok, dia yang nanggung. Siap semua. Apalagi ya? Masih single? Masih Pak. Makanya. Tabungan ya. Tabung ya. Oke, Bapak apa kelebihannya? Kau sekarang. Kelebihan Pak Miko. Kelebihan. Kelebihan ini kan? Miko. Udah dia tadi. Udah tadi. Oh. Suka bantu Pak. Suka Bantu. Dia ramah Pak, ada Pak. Baik. Baik. Apa kelebihannya? Adit. Adit. Lincah dia Pak. Lincah Pak, lincah ya. Lincah ya. Kayak Ramah, Pak. Murah Tanggap. senyum. Iya, petanggap lincah. Tangannya enteng Pak, suka bantu. Kirain tangannya yang panjang banget. Sering Tangan ngawak, panjang, Pak. Oh iya ya. Pintar buat kopi Pak. Oh iya. Kelebihan beliau. Waduh. ini Pak Du. banyak. Pakai dulu. Kelebihannya. Kelebihannya, Pak. Saya nggak bicara negatifnya. Enggak Ya, baik, Pak. Baik. perempuannya banyak Pak. Hah? Ada kasar. Sering ketawa. Royal Pak. Royal ya. Perempuannya banyak Pak. Iya. Lah, Baik. kelebihan banyak positif kelebihan kan? Apa ya? Kata Mika ini lah. Happiness dia mah orangnya. Baik, Pak. Baik. Semangat motivasi hidupnya bagus Pak. Tidak bagi informasi. Soal motivasi dong. Kayaknya susah bener kita. Coba angkat tangan. Angkat tangan semua. Kelebihanku 5. Kelebihan kelima. Sebutkan 1, 2, 3 saya. Apa kelebihanmu? Lucu. Apa Pintar, kelebihanmu masing-masing? Lucu. lucu, pintar, ganteng, penyayang, penyabar, rajin sholat, tidak Tepuk pundaknya. sombong. Hai sahabat. Kelebihanmu sendiri. Kelebihanmu sendiri. Kau lupa. Apalagi orang lain. Jadi mulai hari ini berpikir positif. Walaupun bercanda atau serius Tetap dalam positif. kalimatnya positif. Positif. Itulah pengantar masjid ya. Oh Jadi Subhanallah. nanti harus dapat nanti khutbahnya itu kasih tahu di sini Subhanallah. sharing ya. Apa pelajarannya ya? Ya. Oke, berdiri kita semua. Siap. Selamat pagi. Pagi, semangat luar biasa. Selamat siang. Siang. Kerja keras. Kunjungan. Selamat sore. Target tercapai. Cuan, gajian. Selamat malam. Malam. Katakan hai sahabat. Tunjukkan. Dapat etos. Masih di ruangan ini. Jam 13. Lewat 25. Setengah 2. Mantap. Lanjut. Etos 1 Etos 1 sampai 4. sampai 4. Terakhir sore. Latihan kelompok. Latihan kelompok. Presentasi. Tepuk tangan yang meriah. Selamat isoma. Oke. silakan. Istirahat, sholat, makan, tidur. Setengah 2 Pak ya. Setengah 2 ya. Disomat. Sudah dimulai jam setengah 2 ya. Disomat. Baiklah. Kita ngapain ini? Karaoke. Ya bisa taruh gini sih. Kita makan di mana kita? Enggak Di tahu. sini ya? Di mana pada Ayo teman-teman silakan. Apa maumu? Apa maumu? Selalu saja menjadi satu alasan yang tak mungkin. Bukan maksudmu, bukan